Halo, selamat berjumpa kembali di kelas kita pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan paper saya, yaitu hasil wawancara yang bertemakan tentang dinamika keluarga selama masa pandemi. Dan judul yang saya angkat dalam penelitian ini adalah peran keluarga Katolik dalam membina spiritualitas anak di masa pandemi COVID-19. Baik, bagian yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang, di mana keluarga Kristen adalah keluarga yang dibentuk oleh Tuhan dan memiliki tujuan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mengingat pentingnya tujuan pendidikan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan secara Kristiani, maka penting digarisbawahi bahwa peran orang tua sebagai pendidik utama anak-anak. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Maka yang menjadi harapan gereja untuk tetap mempertahankan atau mendidik iman anak adalah masing-masing dari keluarga Katolik. Di mana saat-saat seperti ini peran orang tua sangat dibutuhkan dalam proses mendewasakan iman anak. Adapun rumusan masalah yang akan saya jadikan sebagai pertanyaan bahan wawancara kepada responden adalah: yang pertama, sebagai keluarga Katolik, apa tanggapan atau respon terhadap situasi yang sedang dialami saat ini, yakni masa pandemi COVID-19? Lalu yang kedua, sebagai keluarga Katolik, tentu sangat mengenal anak-anaknya. Nah, bagaimana perkembangan iman anak dalam masa pandemi ini? Yang ketiga, sebagai orang tua, bagaimana peran atau rencana tindak lanjut dalam melihat perkembangan iman anak di masa pandemi ini? Dari tiga rumusan masalah, tentunya terdapat tujuan, yaitu agar kita bisa mengetahui bagaimana tanggapan atau respon dari keluarga Katolik dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Karena pendapat atau tanggapan masing-masing orang itu selalu berbeda-beda. Yang kedua, agar bisa mengetahui perkembangan iman anak-anak dalam masa pandemi COVID-19. Nah, terutama dalam perkembangan iman anak, tentu sangat beragam, terutama dalam masa pandemi ini. Lalu yang ketiga, mengetahui peran orang tua dalam membina perkembangan iman anak di masa pandemi. Ini menjadi sangat penting atau menjadi pokok pembahasan pada hari ini, yaitu tentang peran orang tua atau keterlibatan orang tua dalam membina anak-anak, terutama dalam masa pandemi ini. Baik, yang kedua kita masuk ke dalam pembahasan. Jadi dalam pembahasan ini adalah berisi jawaban-jawaban dari responden. Nah, jawaban dari responden berkaitan dengan rumusan masalah di atas, jawabannya sangat kreatif dan berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa sulit untuk menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Namun ada juga yang merasa bahwa pandemi ini merupakan teguran dari Tuhan, karena selama ini mungkin kita terlalu sibuk dengan urusan masing-masing sampai lupa waktu, terutama lupa waktu untuk keluarga. Nah, akibat dari pandemi ini ada sebagian anak-anak yang lupa dengan semua doa-doa. Jadi yang biasanya mereka hanya belajar doa ketika di gereja atau ketika ada tembus kami, namun ketika di rumah mereka menjadi jarang untuk melakukan doa seperti itu. Namun tetap ada anak-anak yang dalam situasi ini tidak mempengaruhi perkembangan imannya, tetapi mereka tetap konsisten pada imannya dalam situasi apapun. Namun di sini yang menarik adalah saya salut dengan peran orang tua mereka, karena meskipun anaknya terkadang susah diatur, namun mereka tidak lepas dari tanggung jawab. Mereka tetap mendidik dan mengarahkan anaknya seperti yang dilakukan oleh beberapa responden saya ini. Yakni mereka mengajak anaknya untuk terbiasa doa di rumah bersama dengan keluarga. Nah, dari beberapa tanggapan, beberapa jawaban-jawaban dari responden, saya dapat memberikan kesimpulan bahwa memang benar pendidikan biasanya berawal saat seorang bayi dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Nah, di sini tentu orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Tugas mendidik adalah tugas dan kewajiban yang paling utama dan tidak tergantikan oleh apapun. Prinsip pendidikan adalah cinta kasih.
bukan harta atau keadilan, terutama dalam masa pandemi ini. Maka yang menjadi harapan gereja untuk tetap mempertahankan atau mendidik iman anak adalah masing-masing dari keluarga Katolik. Di mana saat-saat seperti ini, peran orang tua sangat dibutuhkan dalam proses mendewasakan iman anak. Orang tua sebagai pendidik utama dalam iman anak berarti orang tua harus secara aktif mendidik anak-anak dan terlibat dalam proses pendidikan iman anak. Orang tua sendiri harus mempraktekkan imannya, berusaha untuk hidup kudus, dan terus menerapkan ajaran iman dalam kehidupan keluarga di rumah. Sebenarnya mendidik anak dalam hal iman itu sesungguhnya tidak sulit, karena dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Namun dibutuhkan komitmen dan pengorbanan dari pihak orang tua. Misalnya, mengajak anak untuk berdoa bersama-sama, membacakan kitab suci kepada mereka setiap malam, membawa anak-anak ikut misa kudus, dan sesudahnya menjelaskan kepada anak-anaknya makna, meskipun hanya secara virtual. Nah, mendorong anak-anak agar tetap mempraktekkan suatu ajaran sabda Tuhan, memberi koreksi jika anak tersebut berbuat salah, namun setelahnya tetap merangkul dengan kasih dan seterusnya. Sekian dari presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.